Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Injing menika kula lan panjenengan saged rawuh wonten Masjid Nurul Huda menika dalam rangka mengimplementasikan kesabaran kita, termasuk sabar dalam menjalankan napa-napa ingkang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menika masuk hari yang ke-19 nih. Berarti ngarepe kalih mburi ini tasih kataan ngarepe sing wis lewat. Berarti sekedap malih sampun riyatin. Niki Ramadan ini cepet sangat. Makanya sisa-sisa hari yang ada ini kalau tidak kita optimalkan, tidak kita maksimalkan sebaik-baiknya, maka tentunya kita rugi. Na'udzubillah. Karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatallahi ta'ala. Orang yang rugi, orang yang sengsara, nggih, niku adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah, khususnya di bulan Ramadan. Umumnya di semua bulan. Maka ini kesempatan kita untuk mendownload rahmat Allah. Pramila menika monggo sareng-sareng kita mulai majelis mendapatkan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء المفسرين وجميع الملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Amin. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di kajian kita pada episode hari ini, niki insyaallah kita mengambil satu penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Mutawalli Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau niki ulama Al-Azhar. Dados lahir di Mesir tahun 1911 dan beliau sampun wafat tahun 1998. Beliau niki seorang yang al-alim al-allamah, guru besar di Al-Azhar, sekaligus pernah menjabat sebagai menteri urusan wakaf di Mesir. Niki kitabipun beliau ingkang kita kaji Awsafu Ahlil Jannah. Jadi mendeskripsikan penduduk surga, menjelaskan sifat-sifatnya penduduk surga. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk orang-orang yang disebutkan
termasuk awsaf ahlil jannah, yaitu yang dideskripsikan ciri-cirinya ahli surga. Karena memang Allah dawuh wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Ini juga ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ampunan dari Tuhan kalian, wa jannah, dan diperintah bersegera untuk menuju surga. Artinya niki bersegera niki napa? Bersegera niki artinya bersegera melakukan amal-amal yang bisa mendownload, yang bisa mengunduh, yang bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Dudu kesusu nang surga, wonten sing kesesat ta mboten niki. Aku kok pengin kesusu saiki berangkat. Niki mboten urusan berangkat gak berangkati. Nek urusan kapan budale kita berpindah alam niku hanya Allah yang tahu. Tapi yang paling penting ini kesiapan kita untuk melakukan amal-amal yang bisa mendownload rahmat Allah, yang bisa menjadikan rahmat Allah itu turun kepada kita. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada di salah satu pembahasan dalam kitab niki, niku yang beliau memberi satu judul, yang judul itu diambil dari surah Ali Imran ayat 106. Judulnya Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yang artinya adalah pada hari atau ingatlah. Jadi kita ini diwanti-wanti. Ya termasuk ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi nanti itu ada satu hari itu yang tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ada wajah itu yang putih berseri-seri. Di sisi lain ada wajah yang hitam muram. Niku kalau teng surah Al-Ghasyiyah niku ada yang disebut wujuhu yauma idzin khashi'ah, niku sing muram, sing wa taswaddu wujuh. Yang satunya wujuhu yauma idzin na'imah. Jadi niki paradoks, niki bertentangan. Lah, siapa orang-orang yang disifati dengan wajahnya itu berseri-seri, bersinar putih, sementara yang satunya itu buram, petang. Nah, niku yang akan kita bahas ini. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat ini lengkapnya kan ngeten, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Nggih, niku di ayat yang ke 106. Kalau di ayat 107 ini masih lanjutannya penjelasannya wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Jadi orang yang wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, orang yang wajahnya itu bersinar putih, mencorong, niku fa fi rahmatillah, mereka ini berada di dalam naungan rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya. Kita berharap menjadi kelompok yang ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di sini ada dua kata wujuh yang diulang dalam jarak dekat dan itu bentuknya nakirah. Nakirah ini kalau dalam bahasa Arab itu yang bukan ma'rifat. Kalau ma'rifat itu sudah tertentu. Rajulun niku wong lanang. Lek ar-rajulu wong lanang iku menyebut secara spesifik. Dan Quran atau dalam bahasa Arab niku kalau disebut nakirah dua kali dalam jarak dekat itu mesti yang pertama dengan yang kedua itu berbeda. Dengan donga Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Hasanah di dunia dengan di akhirat itu bentuknya berbeda. Tapi hasanah di dunia itu yang betul-betul hakiki itu yang bisa mengantarkan menuju hasanah di akhirat.
Nek ketoke fasilitas sing mewah di dunia tapi akhiratnya rusak, ini belum mengantarkan, belum hasanah yang sesungguhnya. Apalagi tidak selamat dari neraka, karena endingnya nanti waqina ada benar. Atau ada lagi contoh di surat lain, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Ini kan diulang 2 kali, satunya pakai fa inna, satunya tidak pakai fa. Al-usr itu menggunakan bentuk ma'rifat definitif. Yusron kemudahan menggunakan bentuk nakiro. Lah, nek ma'rifat diulang 2 kali itu menunjukkan hal yang sama, tapi nek nakiro diulang 2 kali dalam jarak dekat menunjukkan hal yang berbeda. Dari ayat ini kemudian muncul istilah, dalam satu kesulitan Allah berikan 2 kemudahan. Tapi wonten syaratnya. Syaratnya apa? Ila rabbika farghab. Nah, apa namanya? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Niku syaratnya harus dipenuhi. Ada farghabnya bagus pada Allah, tapi fansabnya nggih bagus. Farghab niku harapan yang sangat kuat, tapi tentunya tidak sekedar harapan, sudah didahului dengan ketaatan-ketaatan yang luar biasa. Fansab usahanya serius. Nek usaha leha-leha, ndonga yo gak patek, ibadah yo keter-keter kabeh. Ya ini yang syarat itu berarti belum terpenuhi untuk mendapatkan 2 kemudahan tadi nih. Nah ini dari sisi bahasa. Jadi bahasa Arab itu luar biasa. Itu yang kata pakar bahasa disebut, bahasa Arab itu punya namanya as-sarwah al-lughawiyah. Jadi ada satu kekayaan bahasa yang luar biasa. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita masuk ke materi. Ini tadi pengantar. Nih, ini kan waktunya 20 sampai 30 menit. Pengantar wis 10 menit berarti isine 7 menit mangke. Nggih, tapi kurang lebih mboten berapa nggih? Nggih, kata lebihnya apa kata kurangi? Wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di penjelasan pertama, niki kata Syekh Mutawalli Asy'arawi ngeten. Yajib an na'lama annal iswidad wal ibyidat huma min athari ikhtilafil bi'at fid dunya. Jadi beliau menggiring kita, mengajak kita untuk lek di dunya ambek di akhirat, wajah menghitam dan wajah memutih bersinar ini harus dibedakan dulu. Kata beliau, nek di dunya orang itu dengan wajah berbeda. Wajah ini kan kaitannya dengan warna kulit. Wong Indonesia kali wong Sudan niku jelas warna kulitnya berbeda. Ternyata warna kulit itu adalah terkait dengan perbedaan secara geografis. Jadi kalau orang Sudan memang harus begitu. Kalau mereka dikasih kulit putih, itu tidak kuat menghadapi situasi alam yang demikian panas itu. Karena itu kan terkait dengan pigmen-pigmen itu. Ya, itu beda. Jangan sampai difahami kemudian begini. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Oh, ana wong sing wajahe ireng, wajahe putih. Lek ketok wong wajahe ireng, oh iki wajahe ireng sing di akhirat. Dereng mesti. Nek donya ana sing asline ireng tapi nek kono mencorong. Ana sing di donya asline putih tapi nek kono tibake peteng. Nah ini harus dibedakan dulu. Jadi ada aturan atau ada kurikulum yang berbeda. Ini dibuka dulu oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi begitu. Jadi biar tidak salah paham. Makanya dalam hadis kan dijelaskan, Rasulullah kan nanti dawuh ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Ini untuk menepis ini. Ya. Kalau ono bedane, sing beda itu adalah di hadapan Allah itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, maka di sini fala yadhunnu dhannin annal insana al-aswada fid dunya makruhun minallah. La innallaha yu'ti kulla wahidin ma yunasibu. Maka orang yang menduga
Pokoknya ojo sampai ngarani wong liya, nek ana wong ireng di donya iku berarti dibenci oleh Allah. Enggak, iki urusannya bukan urusan ireng ambek putih di donya sanes. Nanti gara-gara ayat ini terus semangat beli pemutih, krim pemutih. Lapo cek tabiyaddu wujuh. Padahal ternyata yang dimaksud itu bukan itu. Apa yang ada di balik ini, di hati ini nanti yang akan terpancar ketika di akhirat. Amal-amal kita itulah yang nanti akan memberikan sumbangsi kepada bagaimana wajah kita tuh cerah nopo burem, khosyiah nopo naimah tadi ini. Naimah itu senang karena dipenuhi dengan aneka anugerah kenikmatan. Nah, wahadihil mas'alah satatabaddalu yaumal qiyamah kama tatabaddalul ardu ghairal ard. Masalah ini itu berbeda karena nanti wajah itu ya akan diganti, bukan ini. Tetap wajahnya, tetapi wajah itu disesuaikan dengan amalnya. Tadi itu burem nopo peteng nopo bening nih wow. Makanya orang-orang beriman itu termasuk ada asar dari wudhu kita. Itu termasuk yang bisa menjadikan mencorong al-ghur al-muhajjalin. Ya. Sayyidul ghurril muhajjalin nanti dipimpin oleh Rasulullah. Itu adalah orang-orang mukmin yang baik yang wajahnya termasuk tercerahkan, terpancar sinar karena bekas wudhunya. Karena tiang niku sering wudhu niku biasanya potensi positifnya itu, energi positifnya itu jauh lebih dominan dibanding negatifnya. Apalagi orang yang bisa dawamul wudhu. Niku gak aneh-aneh, tapi lek gak dawamul wudhu niku kadang wong lanang wedok duduk mahrami jawil. Lek wong duwe wudhu, waduh gak wis. Betul-betul akan menjadi proteksi bagi dirinya. Kata beliau begini, ini masalah yang berbeda karena nanti akan diganti oleh Allah. Sebagaimana bumi yang ada ini, itu kan di akhir juz 13 itu dan surah Ibrahim kan Allah dawuh, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahar. Jadi bumi ini nanti diganti dengan bumi yang lain yang bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Surga yang luasnya selangit, arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin niku ya napa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada bentuk yang berbeda. Ketika kiamat kalau yang bumi ini yang kita tinggali ini habis semua sudah, diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Wa tabyadul wujuhu al-mu'mina wa taswaddul wujuhul kafirah. Lah ini orang mukmin wajahnya kemudian memutih dalam arti bersinar. Lalu kemudian yang kafirah, yang ingkar, yang tidak mau iman, atau yang iman tapi kemudian banyak fasiknya, ini mungkin ya rada remeng-remeng nih. Nggih. Au annal bayadha was sawada kilaihima amrun i'tibari. Ya. Atau ini adalah sesuatu yang Allah memberikan satu ibarat bidalilin annaka tara wahidan abyad walakin wajhuhu alaihi ghabarah tarhaquhu qatarah. Atau ini suatu ibarat ngeten. Nun sewu. Ten donya mawon, ten donya nih. Ada orang itu yang wajahnya itu kulitnya sebenarnya tidak putih, biasa. Tapi uang delok niku rasanya adem. Seperti memancarkan satu cahaya dari dalam. Wong iki jane gak patek ganteng secara fisik. Tapi uang niku tentrem, ayem ngoten lho ningali. Tapi sebaliknya ana uang sing ketoke gagah keren, tapi didelok iku peteng. Wajahnya kok gak enak. Kan ngoten. Ya contohnya begitu mawon. Biasanya kalau ada orang-orang yang tidak beriman, atau dia Islam KTP-nya, tapi ngono iku mama poso yo gak tahu sebenarnya. Itu delok peteng. Iku kroso kadang-kadang. Bukan suudzon. Kita tidak kenal saja. Lek kenal kadang-kadang dipengaruhi subjektivitas. Omane kenal terus rada gak seneng terus digolek-golekno alasane. Wong iku lho kok ngene jenengan ngoten. Mama gak kenal, ketemu pertama jenengan. Loh, ini baru di dunia. Padahal kalau di akhirat itu semuanya sudah terbuka sesuai aslinya. Kalau di dunia ini kan masih bisa ditutupi. Makanya kata Ahmad Albar dulu tahun pinten, God bless nih ya. Dunia ini panggung sandiwara. Kaya yo tibae hedek ngoten niku wonten. Tapi di akhirat tak bisa, itu sudah terbuka semua. Wong menjelang ke sana saja sudah dibuka oleh Allah. Ya.
wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tusirun. Ini kok sudah dibuka oleh Allah. Hijabnya itu yang menutupi dibuka ketok asline, Bro. Jadi ten akhirat itu enggak bisa, pura-pura enggak bisa. Penduduk swarga pura-pura mlebu neraka, mboten saged. Nek neraka aku tak pura-pura mlebu swarga gak iso. Nek neraka wis suwe kepanasan jan ngomong ngeten, engko lak suwe sing biasa panas iku biasa. Aku biyen nek donya asale ya kepanasan tiba wis manggon suwe di Surabaya ya wis biasa panas. Mboten saged, tetep panas. Karena akhirat itu darul qarar. Darul qarar itu negeri kepastian, ketetapan. Kalau dunia ini kan masih serba probabilitas, masih serba kemungkinan ini, cek isok ini dan seterusnya. Nah ini penjelasannya. Wujuhu ini dikuatkan oleh ayat dalam surah Al-Qiyamah. Allah ngedawuh wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Niki ada nadhirah niki dua, tapi bedanya satunya menggunakan dhad, satunya menggunakan dha. Niki nek walik macane maknanya bisa berubah 180 derajat. Wujuhu yauma idzin nadhirah niku ndamel dhad. Dhad niki sama-sama punya sifat isti'la. Ya. Punya sifat itba, tapi yang beda makhrajnya jelas beda. Jadi ada huruf niku yang sifatnya ono kesamaan tapi makhrajnya jelas beda. Ono sing makhrajnya sami tapi sifatnya yang membedakan. Seperti dal ta ta niku makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Makanya jangan sampai keliru. Qul huwallahu ahad. Kalau nak kol-kolai itu nanti mlebu nang ta. Jadi untuk haknya dewi-dewi wonten haknya sama mustahaknya huruf masing-masing. Lah memenuhi hak dan mustahaknya huruf niku itu bagian dari yang disebut dengan tartil. Jadi tartil memenuhi hak mustahaknya huruf sama pemberhentiannya tepat. Ono wong ngajine enak tibake gak tepak durung wayahe ayatin apa lafate entek wis mandek. Wa arsala alaihim tayran ababil. Mesti kan ngoten nggih. Enak no. Wa arsala alaihim tayran abab. Oh yo keliru. Niku mboten tartil niku. Mong ababil kok diberhenti Dik. Apa gak tepak niki. Kembali ke materi. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Nanti di akhirat itu ada wajah-wajah yang pada hari itu nadhirah niku berseri-seri. Nah inilah yang memancar. Wis ta teng donya mawon orang wajahnya bisa berseri itu terpancar dari dalam. Wong lek perasaane lagi seneng niku otomatis wis ketemu sapa wae biasa ya meneh wonge grapiak ya. Niku gujeng nyopo. Tapi begitu sumpek wonten masalah, ketemu wong sing biasa awake dhewe guyu kadang-kadang guyu rada angel. Apa sih wamu yo? Karo ta kira ono masalah. Kok wae wong kena. Lho niku kok jero niku. Lah amal dan keimanan inilah nanti yang akan memancarkan wajah yang berseri-seri. Kenapa kok sampai berseri-seri? Karena mereka ini, orang-orang ini itu mendapatkan anugerah yang paling paripurna. Napa anugerah paling paripurna bagi penduduk surga? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka, yaitu jiwa yang mutmainnah, yang suci ini, itu melihat langsung zat Allah. Jadi zat Allah dalam ahlus sunnah wal jamaah merorawo niku kalau di akhirat bisa dilihat, tapi selama kita di dunia tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Pertemuan dengan Allah itu ketika tabir-tabir yang menghalangi itu sudah hilang, tersingkat, maka ada ma'rifatullah. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dunia tidak bisa dilihat secara langsung karena Allah dawuh teng akhir juz 7. Nggih, teng surah Al-Maidah niku wonten ayat teng surah Al-An'am la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi tubuh kita ini, jasad kita ini sesuatu yang bersifat fisik. Jadi ada keterbatasan. Lah wong kita ini melihat ciptaan yang luar biasa saja, matahari niku jam 12 awan jenengan pirsani ngeten mboten kuat mata kita ini. Apalagi Allah dengan segala keagungannya. Ini jelas tidak bisa. Jadi tapi bisa dirasakan kehadirannya.
Tapi kalau di akhirat itu ternyata nikmat yang paling besar. Itu bisa menatap Allah. Ya. Ila rabbiha nadhira. Nah, kita lanjutkan. Ai ma fi dakhilin nafsi innama yattatihu ala qalibil insan wa tadhharuhu malamihuhu faqad yakunul aswad mudhi al wajh bil bashari wal isyraqi wat tajalli bil jadabiyah al asirah. Apa ini maksudnya? Dados ngeten, menungso niku ngene wau ceritane penjelasan iki. Ketika mereka ini memunculkan wajah yang kemudian wajah itu menjadi berseri-seri, ini kan muncul dari dalam. Sebaliknya, nek wong sing ndek donya niku naudzubillah, kelakuane mboten karu-karuan. Gak tahu melok kuliah subuh, yo gak nang masjid, yo gak poso. Nggih. Niku saja dari dalam sudah gelap ketika di dunia, nanti ketika meninggal sudah tidak ada lagi amal. Karena orang itu pot-potani amal itu entek-entekane ketika kembali kepada Allah. Ketika roh itu tercabut dari badan seseorang, maka itu sudah tidak bisa, pintu taubat sudah tertutup. Makanya tiang meninggal nih, digambarkan di surah Al-Munafiqun itu, orang meninggal itu ternyata keinginannya itu sama, pingin kembali nang dunya. Ya, balik nang dunya apa sing dilakoni? Jadi minta kepada Allah. Ini di surah Al-Munafiqun 3 ayat terakhir kan mengingatkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nggih. Jangan sampai anak-anak kalian dan harta kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Karena kalau begitu ada orang yang lali, lupa diri ngoten niku ulaika humul khasirun. Lalu kemudian ketika mereka meninggal, mereka itu minta dihidupkan lagi. Kata-katanya begini, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau mengakhirkan sedikit saja ajal kami, uripno maneh tambahi titik mawon. Napa janjinya? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah. Sedekah itu sebuah ungkapan yang sangat umum, nanti rinciannya itu kata. Sedekah minang wong api. Makanya tabassumu ka fi wajhi akhika sedaqatun. Guyu, wajah berseri-seri di hadapan orang lain itu juga sedekah. Ada sedekah maliyah, bisa berupa infak. Sedekah maliyah yang sifatnya wajibah, bisa berupa ya zakat. Kan begitu. Jadi pengin wong iki sedekah sing akeh. Terus yang kedua, wa akum minas sholihin, pengin dadi wong saleh. Sembian gak patek soleh, itu pengin urip mana pengin dadi wong soleh. Sembian gak tahu sambang nang Masjid Nurul Huda. Niku lek urip pengin gak mulai blas di Masjid Nurul Huda tok pun. Ngurusi masjid, pokoknya gak wae adzan dhewe. Niki saking kepengine dadi sae. Nah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka orang yang hitam tadi itu, ini sebaliknya. Hitam yang tidak bisa, wajahnya itu tidak bersinar nanti di akhirat. Ya itu karena ya gak tahu wudu, ya apa wudu wong salat aja mboten. Dadi wis gak karep. Nauzubillah. Wa hakadha nafhamu anna iswidada basyaratil insan fid dunya innama huwa li musa'adatil insani ala at-tawa'um ma'al bi'a. Ini kembali yang tadi. Jadi setelah dijelaskan beberapa hal, ini beda. Kalau di dunia itu laki-laki, Allah menciptakan warna kulit yang berbeda-beda, itu terkait dengan bagaimana itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan kondisi geografis masing-masing orang. Di orang Indonesia bagian sini dengan orang Indonesia Timur kan sudah beda warna kulitnya rata-rata. Karena memang di sana dibutuhkan seperti itu. Kita jangan kemudian melihat ketok wong Indonesia Timur, wah iku wong ireng-ireng ya umat, tapi yaddu wujuh. Jangan sampai gitu. Wa taswaddu wujuh gitu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Kan ayatnya ngeten. Setelah Allah dawuh wa taswaddu wujuh, terus dijelaskan fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Maka di sini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu menjelaskan begini, faman humul ladzina kafaru ba'dal iman. Kan setelah itu dijelaskan
Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang yang wajah mereka itu menghitam, buram tadi itu, dikatakan kepada mereka begini, akafartum ba'da imanikum. Lah apa awakmu kok kemudian kufur padahal setelah kalian beriman? Akafartum ba'da imanikum. Terus ditambahi fadzukul azab. Rasakno azab ini bima kuntum takfurun. Sebab engkau dulu ketika hidup di dunia itu selalu kufur, selalu menyekutukan, selalu mengingkari. Bima kuntum takfurun. Ada penjelasan dari Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Iki sakjane sapa? Pendapat pertama, wa hadza ya'ni anna al-imana qad sabaqa thumma qara'a 'ala al-imani kufrun wa matu 'ala dzalika al-kufr. Ono uang yang dia ini sudah mendapatkan cahaya keimanan, kemudian beriman. Tapi kemudian naudzubillah diuji oleh Allah. Umpama ada orang setiap orang itu kan ujiannya beda-beda. Ada yang diuji dari faktor ekonomi. Akhirnya sambat, ya Allah, kula niki pun sholat, tapi kok ekonominya abot ngeten niki. Tiba-tiba datang orang yang menjanjikan, awakmu timbang angel-angel wis ngene wis tak jatah saulan beras 5 kilo. Indomie sakmene, lauke iki minyak goreng, tapi syaratnya siji, napa niku? Melok aku. Ten pundi? Yo gak usah sembahyang, tinggal no. Akhirnya dia berpikir, oh iya yo. Urip iki lek gak ngene lek gak iso urip. Nggih pun kula nderek murtad. Kan kadang ngoten niku. Biasanya orang kalau sudah beriman kemudian keluar dari Islam, meninggalkan keimanannya itu seringkali faktor ekonomi. Tapi lek wong non muslim mlebu Islam itu biasanya karena faktor pencarian yang luar biasa. Makanya kita yang sudah dianugerahi iman sejak lahir ini kita dibentuk oleh Allah, kita dihadirkan di tengah-tengah lingkungan keluarga yang muslim, maka seharusnya kita ini selalu mengupgrade secara keilmuan, secara keimanan, terus kita perbaiki, kita kuati agar kita berada dalam as-sirat al-mustaqim. Kita tidak keluar dari itu. Kembali ke sini. Maka pendapat pertama, orang yang seperti inilah mari melbu Islam terus meninggalkan akafartum ba'da imanikum fadzukul adzaba bima kuntum takfur. Niki pendapat pertama. Kedua, orang-orang munafik. Munafik niku bentuknya kata. Paling tidak ada dua, paling parah itu munafik yang pertama. Munafik yang pertama itu namanya nifaq i'tiqadi. Ngakune Islam tapi padahal asli ini dia sudah syahadat, padahal aslinya tidak beriman. Itu di awal-awal Islam dulu, seperti tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu hanya untuk menyelamatkan dirinya, dia pura-pura beriman, padahal dia memusuhi Rasulullah, memusuhi agama Islam. Mereka itu tidak beriman. Mereka itu membuat kerusakan, tapi dalihnya membuat perbaikan. Nah, ini masuk kategori ini. Akafartum ba'da imanikum. Kan tadi sudah ikrar secara zahir. Padahal sudah ikrar syahadat berarti kan sudah mukmin. Tapi kemudian dia tidak Islam, tidak mukmin. Terus ada lagi, siapa? Ya termasuk nifak yang amali. Ini hati-hati yang ini. Nifak yang amali niku ya gak ono pura-pura bukan pura-pura mlebu Islam, ya hanya nih Islam. Tapi ibadah yang dia lakukan yuraunan nas. Yuraunan nas itu apa? Lek gak didelok wong males wis, gak dilakoni. Tapi lek dinilai orang, wah semangatnya gak karuan, digombong tiang atau dipuji-puji. Hati-hati. Ini juga termasuk bentuk pengingkaran kepada Allah. Terus wonten malih, ini berlaku umum. Ternyata orang yang lahir siapapun orangnya itu dulu di alam arwah itu pernah berikrar di hadapan Allah. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Niku ten surah Al-A'raf ayat 172. Dados ngeten para rawuh.
Semua orang yang terlahir itu sudah pernah berikrar bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa, sudah beriman, tapi di alam arwah. Tapi kan kemudian terlahir, disitulah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu an yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya ini, lingkungan pertama ini yang membentuk dia, iki dadi Nasrani, Majusi, ya Yahudi apa Majusi. Dididik dari orang tua. Makanya kalau kita terlahir dari orang tua yang sudah sergap nang masjid, agamanya baik, ini kita syukuri. Ya, kita lanjutkan. Terus begitu memasuki fase kehidupan di dunia, Allah kan berikan anugerah akal. Dia ini gelem nggak memikirkan bahwa alam raya ini seperti apa, karena alam raya ini adalah tanda-tanda bukti adanya Allah dan kekuasaan Allah. Karena sesuatu yang maujud itu tidak mungkin tanpa dimulai dari sesuatu yang wajibul wujud. Dan tauhidnya begitu. Mesti harus adanya. Tidak mungkin ada meja ini kalau tidak ada yang membuat. Pasti ada yang membuat. Lah orang ateis keyakinannya nopo, tidak rasional. Katanya mereka begini, alam ini ada berangkat dari ketiadaan. Lu apa mungkin sesuatu yang ada itu berasal dari ketiadaan? Ya kan tidak masuk. Makanya Quran dimotivasi, afala ta'qilun. Dikon mikir kita nih, afala tatafakkarun. Jadi beragama tapi tetap dimensi keimanannya ini menopang karena itu potensi hati, tapi tidak meninggalkan akal. Karena akal pikiran itu anugerah Allah, tapi akal harus dibimbing oleh wahyu. Oleh Pak Wahyu. Ini beda lagi kalau dikasih Pak nih. Wahyu Allah, agama. Haji Wahyu wonten. Nah, ketika orang ini hidup, dia kan sudah berikrar semua, dan ikrar ini pasti akan kembali. Dia akan menjadi ingat dengan ikrar itu ketika minimal ketika dia akan kembali, ketika akan mati. Ini kok dialami Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata dia begitu. Diabadikan dalam surah Yunus di juz 11 nih. Terus Fir'aun itu sing sakjane iku ngerti lek Musa iku kaya Musa iki temenan iki. Kan Fir'aun diajak dialog secara rasional. Ya lek sampean dulu ngaku sebagai Tuhan, terus sopo Tuhan ini sadurunge sampean lahir? Kayak begitu loh. Ya. Makanya Fir'aun Nabi Musa berargumen tentang surah Asy-Syu'ara ngono. Sapa Tuhan Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, ya Tuhan panjenengan semua dan Tuhan kalian semua, Tuhan nenek moyang kalian sebelumnya. Kenapa? Lah lek Firaun saiki jek kae aku sebagai Tuhan, pertanyaan nih. Lah sadurunge sampean lahir pian Tuhane sapa? Lho kan ngoten. Wah, Firaun gak terima niku. Tapi ternyata ketika mau meninggal, hatta idza adrakahul gharq, pun badhe tenggelam teng laut merah niku, terlihat semua tersingkap. Ternyata yang dilakukan memang salah. Apa yang dikatakan? Amantu, saya beriman ya Allah, saya percaya lek ngeten wis. Ya. Saya percaya kepada Tuhan yang diimani, yang dipercaya oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, saya termasuk orang yang berserah diri. Tapi apakah bisa? Kasep. Pun kasep napa? Kadung. Allah dawuh ngeten, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nang diae Mas wingi. Wis kasep saiki kayak gini. Padahal wingi-wingi kamu ini termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, termasuk merusak akidahnya Bani Israel, merusak akidahnya orang-orang Mesir ketika itu. Sehingga kalau dikatakan akafartum ba'da imanikum, itu semua kena. Wong sing gak mau iman, dia tahu iman ketika di alam arwah, karena Allah mengambil perjanjian. Inilah yang disebut dengan perjanjian primordial, dan itu fitrah. Lah kita ini ngaji, kita ini terus memperdalam agama, terus mengupgrade ketakwaan kita. Ini dalam rangka menjaga ini, agar kita istiqomah sesuai dengan perjanjian kita, sehingga nanti di akhirat Allah tidak mengatakan akafartum ba'da imanikum. Betul.
Tapi kita termasuk kelompok yang kedua yang disebutkan wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sedikit lagi. Lalu sebaliknya, niki yang kedua ini orang yang kita berharap termasuk di dalamnya. Siapa itu? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang wajahnya bersinar, wajahnya putih, memancarkan cahaya yang luar biasa. Ada bekas air wudhu ketika kita di dunia. Pokoknya yang kita lakukan tidak akan terputus. Itu pasti ada imbasnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun usaha kita. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Nggih. Di sini dijelaskan siapa mereka. Ini dikaitkan dengan ayat yang lain. Dijelaskan oleh ayat lain. Makanya ayat yang lain, kalau ayat dijelaskan oleh ayat Quran yang lain, ini yang kata para ulama disebut tafsirul Quran bil Quran. Jadi penjelasan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Oh, ini dijelaskan di sini. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Ada yang menarik. Nggih. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan ayat ini begini. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Orang yang wajahnya itu ibyaddat, putih bersinar tadi itu, maka mereka betul-betul berada dalam rahmat Allah. Surga itu adalah salah satu dampak dari rahmat Allah, kemudian orang dimasukkan surga. Tapi di surga nanti ada kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, dan yang paling tinggi kenikmatannya itu ketika bertemu dengan Allah. Ini kenikmatan yang paling tinggi. Makanya bahagia itu bertingkat. Alhamdulillah, dan seterusnya itu sampai nanti yang paling tinggi itu. Yang menarik apa para rawuh? Apa sih bedanya ketika Allah mengatakan begini, fil jannah, umpama begini, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu kan kekal di surga. Seperti di akhir Al-Bayyinah. Kalau ini mereka ini kekal di dalam naungan rahmat Allah. Itu lebih tinggi mana? Ternyata menurut para mufassir, menurut para ulama, itu lebih tinggi berada dalam rahmat Allah. Karena kalau Allah sudah menurunkan rahmatnya, itu apapun bisa diberi. Termasuk yang paling tinggi tadi, kenikmatannya. Itu ada ayat di yang lain ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena ada ayat di juz 9 itu wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Kata dalam ayat ini wasi'at itu kembali ke rahmat. Berarti kan menggunakan bentuk muannas. Tapi ada yang menarik di ayat yang lain, inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah iku qaribun, dekat minal muhsinin, terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Ada satu pertanyaan, dek satunya tadi wasiat, kok ini tidak qoribatun tapi qoribun? Ternyata ada atasnya lagi. Tidak rahmatnya saja, tapi Allahnya yang dekat. Kalau Allahnya yang lebih dekat lagi, semuanya tambah diberikan. Wong rahmatnya saja semuanya diberikan. Makanya kemudian Syekh Mutawalli Asy'ari menjelaskan begini, mal farqu bainal itsnaini. Innan nasa fil ibadah sinfani. Menungso niku dalam melakukan ibadah paling tidak ada dua golongan besar. Yang pertama, minhum man ya'budullaha wa yuridu na'imal jannah. Ana wong niku sing ibadah niku berharap dan menginginkan kenikmatan surga. Jenengan ibadah, lah pokok ibadah mlebu swarga. Boleh, ya boleh. Fayu'tihi Allahu al-jannata jazaan li ibadatihi wa li amalihi as-salih. Maka Allah nanti berikan surga sebagai balasan itu. Tapi ini kalau dalam bahasanya Ibnu Sina, ini masih level ibadah, orang ibadah abad, level seorang hamba yang level kedua, level pedagang. Ngitungannya untung rugi. Tapi tetap dimotivasi. Makanya
banyak motivasinya kan, ibadah di posoan di Ramadan, karena Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan pahalanya, sehingga orang termotivasi. Iya yo, tapi jangan sampai kita mengkalkulasi, aku Ramadan ini serawak getraweh nutuk, ya mulai nutuk, poso nutuk, mari roya tak nyantai wis akeh ganjaranku. Nggak bisa, karena ganjaran ini adalah untuk mengunduh rahmat Allah. Jadi jangan dikalkulasi, tambahi poso 6 dino di bulan Syawal, maka diampuni dosa-dosa yang sudah lewat dan yang akan datang. Wah, aman berarti aku ngelakoni apa pokoknya aman. Boten. Itu sebuah bahasa ngeten. Biasanya tiyang nek ngelakoni niku dia terjaga. Dia akan peningkatan kualitas ibadahnya baik, dia akan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ibadah ini punya daya proteksi. Napa ibadah kok tidak bisa memprotek seseorang untuk melakukan keburukan? Karena ada penghalangnya. Penghalangnya itu bisa berupa makanan yang haram, bisa berupa penghalangnya itu dosa-dosa yang diremehkan. Ngelakoni gampang wis kok njaluk sepuro nang pangeran, wis getno ae wis, kok urusan tobat buri kari-kari. Nah ini bahaya. Iyalah ada kesempatan, lek pun mboten wonten. Wong kita itu tidak pernah tahu kapan kesempatan itu diberikan terakhir oleh Allah, kapan, nggak tahu kita. Terus ada wa akhar ya'budullaha li'annallaha yastahiqqul ibadata wa la tamurrul jannatu ala balihi. Loh ini luar biasa nih. Ada orang lain yang beribadah kepada Allah itu kenapa? Karena memang Allah itu berhak dan layak untuk disembah. Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Makanya karena Allah itu tahu kebutuhan manusia, Allah ciptakan satu perangkat kilo ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah ibadah iki awakmu kok seneng, awakmu kok bahagia yang hakiki. Nah itu perangkatnya diberikan oleh Allah. Kok wis dikei resep gak dilakoni, salahe dewe. Lho kan ngoten. Maka di sini wala tamurrul jannatu ala balihi. Surga itu tidak pernah terlintas dalam benaknya. Inilah tingkatan ibadah yang sudah mahabbah. Ini kalau dalam tokoh sufi diceritakan seperti Robi'ah al-Adawiyah. Ibadah itu karena cinta. Wong nek karena cinta itu gak ngurus. Makanya sampai muncul lagu yang dibuat oleh sinten, pernah dinyanyikan Chrisye itu loh. Jika surga dan neraka tak pernah ada, ini loh. Itu kan sebuah ibarat bahwa coba sih nek surga neraka gak ono, kira-kira sampean-sampean kita masih ibadah enggak? Lek masih tetap ibadah, berarti sudah levelnya niki. Karena cinta dan memang Allah itu layak dan patut untuk disembah, tidak ada yang lain. Tapi lek gak ono surga, gak ono iming-iming pahala, gak ono apa-apaan wis males wis. Itu sama kayak begini. Di sebuah lembaga, entah lembaga pendidikan, guru atau lembaga-lembaga perusahaan, umpama ada karyawan itu yang totalitas nyambut gawe wis rawat moro tibake kondisi perusahaan rodok goyah, akhirnya bayarannya rodok mudun, tapi kinerjanya ada pegawai itu yang kinerjanya tetap top. Wes pokoknya aku mengabdi kini, aku lek pindah-pindah nanti, wes pokoknya aku mergo mencintai profesi ini. Dilihat oleh pimpinannya, iku nanti yakin, lek ketika perusahaan yang udah mulai bangkit, iki bonusnya nanti akeh diwehi, padahal itu dia tidak berharap itu. Sing akeh napa? Harus koyo ngene wis gak usah nyambut gawe karena apa-apaan. Wis mulai tiba-tiba moro kendala apa perusahaane bangkit, ngelamar maneh. Blacklist. Oh, mboten saged. Karena masih banyak yang membutuhkan yang lain. Lho kan ngoten. Jadi ini yang tingkatan yang lebih tinggi. Lah tingkatan yang lebih tinggi inilah yang kata Asy-Syaikh Mutawalli Asy'arawi, wa hadza yanalu dzatar rahmah. Mereka inilah yang mereka mendapatkan zat ar-rahmah. Ini mendapatkan rahmat yang benar. Yang makanya ayatnya kan fa fi rahmatillah. Jadi itu lebih tinggi tingkatannya. Innahu yanalu liqa'a wajhillah. Ini akan mendapatkan lebih dulu. Kan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan, kan kita pengennya cepat-cepat. Orang seperti ini itu lebih dulu bertemu dengan Allah. Nah, wa mal farqu bainal jannati war rahmah innal jannata makhluqatun lillah. Napa bedanya surga dengan rahmat Allah? Ngeten, nek surga itu makhluknya Allah. Fahiya baqiyatun bi ibqa'illahi laha.
surga itu kan kekal, berarti ada yang kekal selain Allah. Beda, maksudnya ngeten. Kalau Allah itu kekal, memang kekal qiyamuhu binafsi. Tapi kalau surga itu kekal karena Allah mengekalkan surga. Kalau Allah berkehendak surga hancur, ya hancur. Tapi kan surga itu kekalnya karena kehendak Allah. Makanya di sini fahiya baqiyatun bi ibqa'illahi la. Karena Allah menetapkan surga tempat selamanya. Tapi sebaliknya, walakinnar rahmata baqiyatun bi baqa'illah. Tapi kalau rahmat Allah itu tetap selalu ada sesuai dengan sifat baqoknya Allah. Karena Allah niku wujud kidam baqok. Kalau Allahnya baqok, rahmatnya juga baqok, dan pemberian rahmat itu juga nanti nempel sifat itu. Loh, ini bedanya. Wa hadza dimanun kafin. Ini adalah sebuah jaminan yang mencukupi. Faman yarallaha ya fihi, faman yarallahu fihi husnal ibadati li dzatihi subhanahu wa ta'ala yadauhu Allahu fir rahmah. Maka barang siapa yang Allah melihat orang itu husnal ibadah, ibadahnya top karena tadi itu, karena rasa cinta yang luar biasa, karena Allah itu memang layak disembah, maka orang inilah yang berhak mendapatkan rahmat dan ditempatkan oleh Allah fa fi rahmatillah. Lalu ditutup ayat ini dengan hum fiha khalidun, mereka kekal berada dalam rahmat Allah selamanya. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini betul-betul menjadi media, menjadi wasilah untuk bagaimana kita berusaha berikhtiar menjadi orang-orang yang disebut dengan wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa nabiyyana mohon maaf, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pangapunten niki tibake wektale kok luwih kathah niki. Ngapunten sanget, mugi-mugi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.